Pasca kasus korupsi pengadaan Al-Quran mencuat ke publik, Kementerian Agama langsung melakukan penyelidikan secara internal. Penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Irjen Kemenak ini rencananya mencakup pemanggilan pejabat Kemenak dan pemeriksaan dokumen terkait. Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat saat ditemui sejumlah wartawan di gedung DPR mengungkapkan hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa proyek Al-Quran melanggar prosedur. Karena Kemenak juga belum memanggil sejumlah pejabat terkait, namun masih mendalami prosedur pelaksanaan proyek tersebut. Kemenak mengaku tidak bisa masuk ke ranah hukum karena di luar kapasitas. Rencananya, Kamis pekan ini, Kemenak akan memaparkan hasil investigasi tim internal. Dari hasil tersebut, nantinya akan diambil keputusan terkait perpanjangan masa investigasi. Bukan kan pemanggilan oleh kita? Ya, oleh enggak, kalau yang namanya pemeriksaan internal kan memang seperti biasa ya. Pemeriksaan sekali lagi pendalaman lagi terhadap seluruh prosedur dan proses. Yang kedua adalah lebih melihat adakah hal-hal yang juga dirasa misalnya kurang tepat dan seterusnya, walaupun dari prosedur kan tetap sudah dilihat ya. Mungkin mereka lapor apakah selesai ataukah perpanjangan. Pak Irjen yang mungkin bisa lebih tepat. Ada berapa pejabat Pak yang ditanya? Tidak ada hafal saya, karena Pak Irjen mungkin timnya yang, dan itu bukan hanya pejabat, dokumen segala macam. Lebih lanjut, Bahrul Hayat menegaskan pejabat di kementeriannya yang terlibat dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran akan dikenai sanksi mulai dari administrasi hingga pemecatan. Penyelidikan Kemenak juga akan menelusuri dugaan adanya kong kali kong dengan anggota Komisi 8 DPR Zulkarnain Jabar. Tim Liputan Metro TV. Sama persis. Sementara hanya pihak keluarga orang tuanya. Katanya mengapa di sini boleh? Kamu tuh tambah ganteng tuh loh. Alias Dian bin Ahmad. Betul ya? Telah mengajukan permohonan pinjaman kembali. Benar? Saudara sendiri mengajukan permohonan pinjaman kembali? Selanjutnya kepada pinjaman kembalinya. Ya, silakan. Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 garis terdakwa dana tidak persetujuan sidang. Dalam uraian tidak pidana pada surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tak tenang, tidak tergesa-gesa membuat penilaian atau step judgment kita 3-4 miliar belaka. Dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi duka, tetapi dalam perumusan elemen tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta-fakta berkaitan penyidikan ini, bahwa untuk menjustifikasi penyidikan dalam berkas perkara yang diajukan dalam persidangan aku, terdapat laporan terjadinya tindak pidana, bahwa dari uraian saudara penuntut umum setebal 39 halaman, tidak ada satu kata atau kalimat pun yang KTP Jakarta Palmerah pun bukan terdakwa Dana Widyatika, melainkan pertemuan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Pasal 9 Ayat 1 eksternal. Majelis Hakim yang mulia, kami sangat heran dengan saudara penuntut umum yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunannya, padahal data SPT. Jadi data eksternal dapat dibenarkan. Bagaimana mungkin kini pihak kejaksaan justru mempidanakan antara kejaksaan dengan KPU? Apakah ada hubungan tanpa melibatkan auditor yang sah? Ini badan pemeriksa keuangan dalam kasus ini, antara lain dengan transaksi perbankan yang atau dilibatkan dari 7 rekening